Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan suci Ramadan hari demi hari terus berjalan dan belum tentu kita akan dapat bulan Ramadan tahun depan. Karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya, mari kita betul-betul memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Ya, kita manfaatkan untuk melakukan istighfar, melakukan perenungan suci, melakukan kontemplasi, melakukan muhasabah, muraqabah. Apa-apa yang pernah kita lakukan di masa lampau, hanya Ramadanlah yang mampu menghancurkan seluruh dosa masa lampau. Ramadan artinya menghanguskan. Disebut bulan Ramadan karena bulan yang sanggup untuk membakar hangus seluruh dosa-dosa masa lampau. Bagaimana ekspresi kita pada saat kita memohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu bentuk ekspresi yang biasa kita lakukan ialah meratapi, menangisi dosa masa lampau. Para pemirsa, jangan memandang enteng menangis. Air mata di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang tumpah. Ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang menangis dalam Al-Quran itu juga banyak sekali, apalagi dalam hadis. Apa sih keistimewaannya menangis, apalagi bulan suci Ramadan? Ya. Air mata itu sendiri juga punya cerita tersendiri di dalam hadis Nabi. Ada 3 air mata yang mustahil pemiliknya tersentuh oleh api neraka. Pertama, air mata yang tumpah karena kerinduan yang sangat dalam terhadap Tuhan. Enggak tahu, ya Allah, aku tidak pernah melihat wajah-Mu. Aku tidak pernah menyaksikan siapa Engkau. Tetapi kerinduan ini tidak terbendung. Lama-kelamaan tumpah air mata di atas sajadahnya, sampai sajadahnya basah. Ya. Kenapa? Mereka sangat terharu dan merindukan sosok figur yang tidak pernah dia lihat, tetapi kerinduannya melampaui segala kerinduan yang ada pada orang lain atau makhluknya. Air mata yang terharu atas kerinduan terhadap dirinya, inilah air mata yang paling mahal. Inilah yang akan melicingkan orang itu masuk ke dalam surga. Maka itu Rasulullah menjamin, orang yang menumpahkan air mata kerinduan terhadap Tuhannya tidak akan pernah mungkin bisa tersentuh api neraka. Air mata yang kedua yang sangat mahal ialah air mata tobat. Air mata tobat inilah para pemirsa yang akan sanggup untuk memadamkan api neraka yang bersangkutan. Tidak akan pernah mungkin tersentuh api neraka orang yang menumpahkan air mata tobat. Bahkan ada hadis yang sangat-sangat saya suka baca hadis itu ya. Jeritan tobatnya para pendosa, para penjahat lebih merdu kedengaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada gemuruh tasbihnya para ulama. Kenapa? Ulama bergemuruh bertasbih itu pekerjaannya setiap hari. Tetapi penjahat, pendosa merintih meratapi dosanya, lalu meminta ampun kepada Allah, menyerahkan dirinya kepadanya, itu lebih merdu kedengaran Allah. Karena itu jangan memandang enteng air mata tobat ini. Sebesar apapun dosa seseorang, kalau dia tumpahkan penyesalannya dalam bentuk air mata, maka lunas. Kok begitu gampang? Memang iya. Air mata yang ketiga yang tidak mungkin tersentuh api neraka apa? Air mata yang tumpah karena bentuk protes terhadap bentuk kebatilan yang ada di sekitarnya, tapi dia tidak sanggup untuk mengusirnya. Ada pusat kemaksiatan, mungkin pusat perjudian, bentuk protesnya adalah air mata. Ya Allah, ampuni hamba-Mu. Hamba-Mu tidak punya daya dan tidak punya kekuatan untuk mengusirnya. Bentuk protesnya air mata. Air mata seperti ini pun juga tidak mungkin masuk di dalam neraka. Berbahagia, beruntunglah teman-teman, mungkin ada 3-tiganya air mata ini sering keluar. Dalam konsep air mata memang ada seorang peneliti dari Amerika, seorang juga peneliti dari Jerman, bahkan PhD, disertasinya tentang air mata. Ternyata air mata palsu, misalnya para artis ya, memberikan cabai atau apa, merica atau bawang matanya sampai
tumpah air matanya, itu nggak ada apa-apanya. Tapi air mata kekesalan, air mata penderitaan, itu ada toksin. Air mata kekecewaan itu ada racun di dalamnya. Kalau itu ditelan, maka itu nanti akan menyebabkan penyakit lambung, penyakit mah, dan seterusnya. Maka itu para psikolog dan neurolog sering menasihatkan, jika engkau ditimpa musibah, jika engkau kecewa, menangislah sepuas-puasnya. Tumpahkan air matanya keluar, jangan tumpahkan ke dalam, karena itu akan bisa menjadi penyakit. Luar biasa, Al-Quran dan hadis Nabi mengingatkan kepada kita bahwa ternyata air mata taubat, air mata kerinduan terhadap Tuhan, dan air mata penyesalan dan kekesalan terhadap dosa maksiat itu akan memberikan keuntungan seseorang. Mudah-mudahan kita semuanya kolektor air mata yang sangat indah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.